Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qaddara al-maqadir wa amara ibadahu bil awamir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-awwal wal akhir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadirus syakir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin dzil mafakhir wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil akhir, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas inayah, hidayah dan limpahan karunia yang selalu diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil akhir. Para muhibbin rahimakumullah, Ar-Rabi wal Khamsun min suwaril Quran suratul Qamar, Makiyatun wa ayatuha khamsun wa khamsun. Yang ke-54 dari surah-surah dalam Al-Quran, yaitu surah yang bernama Al-Qamar. Makiyatun, surah ini diturunkan di Mekah. Surah ini diturunkan di Mekah. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya khamsun wa khamsun, ayat-ayatnya berjumlah 55. Para muhibbin rahimakumullah, Suratul Qamar, surat Al-Qamar artinya adalah Al-Qamar itu bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar wa iyyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Iqtarabatis sa'ah artinya kiamat telah dekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan dalam satu pidato beliau. Beliau pada waktu itu berpidato di waktu matahari ingin tenggelam atau di sore hari. Rasulullah bersabda, ma baqiya min dunyakum bima madha illa mithla ma baqiya min hadzal yaum bima madha. Ma baqiya min dunyakum bima madha illa mithlu ma baqiya min hadzal yaum bima madha, rawahul Bazzar. Kata Rasulullah, tidak tersisa, tertinggal dari dunia kamu, dari yang sudah berlalu, dari yang sudah lewat, melainkan seumpama yang tersisa dari ini hari pada yang telah lalu. Artinya dunia yang sekarang ini kita ada di dalamnya adalah laksana sore hari mendekati dengan kiamat. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, bu'istu ana was-sa'ah kahataini. Aku diutus dan kiamat, kata Rasulullah, kahataini, seperti dua ini. Betatai artinya dua, parat dengan kiamat. Ini ayat diturunkan
1400 tahun yang lalu. Rasulullah SAW sudah menyatakan bahwa kiamat itu adalah dekat. Artinya sekarang ini tentu makin dekat lagi dengan kiamat itu. Iqtarabatis sa'ah wa anshaqqal qamar wa iyyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Dan telah terbelah bulan. Mereka itu orang-orang kafir Quraisy apabila melihat ayat Allah, melihat mukjizat, mereka berpaling dan mereka mengata itu merupakan sihir yang sangat kuat. Para muhibbin rahimakumullah. Qala Ibnu Abbas ijtama'al musyrikun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qalu in kunta shadiqan fashquq lana al-qamar firqataini nisfun ala Abi Qubais wa nisfun ala Qu'ayqa'an. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in fa'altu tu'minun qalu na'am. Wa kanat lailatu badrin fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbahu ay yu'tiyahu ma qalu fanshaqqal qamar firqataini wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunadil musyrikin ya fulan ishhadu. Dzakarahul Qurtubi bi tafsirih. Wa bi riwayati Abi Daud in syaqqal qamar ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala Quraisyun hadza sihru ibnu Abi Kabsah. Ibnu Abbas menceritakan bahwa orang-orang musyrik mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengata, "Hai Muhammad, jika engkau benar seorang utusan Allah, maka belahkan bagi kami bulan itu menjadi 2 bagian. Sebagian bulan itu berada di atas gunung Abi Qubais dan satunya berada di atas Qu'ayqa'an." Ini orang-orang Quraisy menantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau benar, coba belahkan bulan jadi 2. Rasulullah menjawab, in fa'altu tu'minun. Jika aku perbuat, apakah kalian mau beriman? Qalu na'am, mau beriman. Dan malam itu berbetulan dengan malam bulan purnama. Rasulullah meminta kepada Allah agar memberikan apa yang mereka minta. Maka doa Rasulullah dikabulkan Allah, bulan pun terbelah 2. Satu bagian berada di atas gunung Abi Qubais, satu sebagiannya di atas gunung Qu'ayqa'an. Setelah bulan terbelah 2, Rasulullah berseru kepada orang musyrik, "Hai Fulan bin Fulan, hai Fulan bin Fulan, saksikan ulih." Setelah mereka menyaksikan kejadian bulan terbelah 2 itu, apa yang dikata oleh orang-orang kafir Quraisy, "Hadza sihru ibnu Abi Kabsah." Ini merupakan sihir yang dahsyat daripada Muhammad. Mereka mengatakan itu sihir. Jadi mereka tidak beriman. Yu'ridu, mereka berpaling. Walaupun sudah nampak ayat Allah diberikan kepada mereka. Demikian pula cerita yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW beserta seorang kafir Quraisy yang bernama Rukanah. Rukanah ini orang yang paling kuat atau juara musaraah di Mekah. Gulat bebas. Olahraga seperti gulat yang bebas itu. Sama Kahan itu kada melawan lawan Rukanah. Siapa aja bila bergulat lawaninya pasti kalah. Satu hari Rasulullah SAW lewat. Rukanah melihat Rasulullah lewat, dipanggilnya Rasulullah, "Wahai Muhammad, apakah engkau mengaku jadi Rasul Allah? Kalau engkau benar jadi Rasul Allah, engkau pasti bisa mengalahkan aku musaraah." Jadi Rasulullah, "Mau asal engkau beriman. Bila aku kalah, aku beriman," kata Rukanah.
bergulatlah Rasulullah SAW dengan Rukanah. Akhirnya Rukanah kalah. Setelah kalah, ujar Rukanah, yang tadi kada asik lagi sekali. Bergulat lagi dengan Rukanah, Rukanah pun kalah lagi. Rukanah minta lagi sekali yang terakhir. Rasulullah pun bergulat lagi dengan Rukanah, Rukanah pun kalah lagi. 3 kali kalah berturut-turut. Rukanah berkata, "Hadza Muhammad sahirun alim." Ini Muhammad penyihir yang luar biasa. Ini artinya wa yaqulu sihrum mustamir. Mereka mengata ini merupakan sihir yang sangat kuat. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, itulah awal daripada surat Al-Qamar. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar wa iyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Para muhibbin rahimakumullah. Dalam surat Al-Qamar ini banyak hal yang diceritakan, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya firman Allah pada ayat yang ke-47 sampai 49 yang berbunyi, "Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur yushabuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Allah berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang yang durjana itu berada dalam kesesatan dan kebingungan. Mereka ditelungkupkan dalam api neraka atas wajah mereka. Dan dikatakan bagi mereka, rasakan azab sakar neraka. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya tiap-tiap sesuatu kami ciptakan dengan takdir, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan sesuatu itu biqadar, dengan takdir. Tidak ada sesuatu di dalam dunia ini maupun di alam manapun, satu kejadian sebesar atau sekecil apapun, melainkan itu dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ayat ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu orang-orang kafir Quraisy mendebat Rasulullah tentang qadar, tentang takdir. Ibnu Majah mengeluarkan hadis, "Walamma qila ya Muhammad yaktubu alaina dzunub wa yu'adzibuna bih." Wahai Muhammad, bagaimana Allah yang menakdirkan dosa atas kami tapi Dia yang menyiksa kami? Mana mungkin Allah yang menakdirkan kami berbuat maksiat, Allah juga yang menyiksa. Rasulullah menjawab, "Antum khusama'ullah yaumal qiyamah." Kamu nanti akan jadi musuh-musuh Allah pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah nada munadin ala liyakum khusama'ullah wa humul qadariyah." Apabila hari kiamat nanti Allah berseru, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk berseru, hendaklah bangun musuh-musuh Allah. Siapa mereka itu? Al-Qadariyah, golongan Qadariyah. Ibnu Hajar mengatakan, wa summiyatil Qadariyah khusama Allah li'annahum yukhasimunahu fi annahu la yajuzu an yuqaddira Allah al-ma'siyata 'ala al-'abdi thumma yu'adzibah. Disebut Qadariyah itu musuh Allah karena mereka itu mendebat akan Allah. Mereka mengatakan bahwa tidak boleh Allah menakdirkan satu maksiat, kemudian Allah yang menyiksanya. Allah yang menakdirkan maksiat, Allah yang menyiksa, tidak boleh yang demikian. Jadi maksiat yang dilakukan seorang hamba itu semata-mata kekuatan dan kemampuan yang ada pada diri si hamba, bukan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pendapat golongan Qadariyah yang disebut musuh-musuh Allah. Jadi kalau kita berbuat maksiat, kalau seseorang berbuat maksiat itu kekuatan dia,
kekuatannya untuk berbuat maksiat, bukan dari Allah. Makanya Allah menyiksa di hari kiamat kaina. Sedangkan golongan ahlu sunnah mengatakan, fala yahdutsu fil alam illa wa huwa sadirun an ilmihi wa qudratihi wa iradatihi. Ini mazhab ahlu sunnah. Tidak ada yang terjadi dalam alam semesta ini melainkan terbit dari ilmu, kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang jahat. Wa antu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Kamu beriman dengan takdir, baik itu takdir yang khair atau takdir yang jahat. Nah, ini golongan mazhab ahlu sunnah wal jamaah. Tidak ada yang terjadi dalam alam ini melainkan itu adalah sudah ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tidak terlepas daripada takdir Allah. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma min nafsin mampusah illa waqad kataballahu makanaha minal jannati wan nar illa waqad kutibat saqiyatan aw sa'idah. Qila afalanattakil? Qala la, i'malu wa la tattakilu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Amma ahlus sa'adah fayuyassarun li fi'li sa'li amalis sa'adah wa amma ahlus syaqawa fayuyassarun li amalis syaqawa. Rawahu Ahmad. Tidak ada seseorang yang hidup, yang bernyawa, melainkan sudah Allah tetapkan tempatnya di surga atau di neraka. Sudah. Allah sudah menetapkan dia orang yang celaka, dia orang yang beruntung. Itu sudah ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah. Lalu sahabat berkata, kalau yang demikian wahai Rasulullah, apakah kami boleh pasrah? Pasrah. Kada perlu beribadat, kada perlu beramal, kada perlu nuntut ilmu. Kenapa? Sudah ditetapkan Allah juga. Walaupun kami ahli ibadat, kalau kami ahli neraka, tetapkan neraka juga matinya. Kalau kami ahli surga, walaupun kami maksiat, ya ke surga juga matinya. Apakah boleh kami pasrah wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, la, tidak boleh. I'malu, kalian mesti beramal. Kalian mesti berbuat. Wala tattakilu, jangan pasrah. Tiap-tiap orang itu dimudahkan bagi sesuatu yang diciptakan dia untuk sesuatu itu. Orang-orang yang sudah ditakdirkan Allah beruntung, dia dimudahkan untuk beramal yang membawa kepada keberuntungan. Orang yang ditakdirkan Allah celaka, dia dimudahkan berbuat amal yang membawa dia kepada celaka. Ada usaha sembahyang, ada usaha puasa, namun takdir kau ke neraka atau ke surga sudah ada juga, bakal ke neraka atau mati? Bakal ke neraka sudah. Kenapa? Karena dia dimudahkan untuk berbuat hal-hal yang membawa kepada neraka. Orang-orang yang diciptakan Allah sebagai penghuni surga, dimudahkan Allah untuk beramal menuju surga. Kullun muyassar lima khuliqalahu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu 'amal asy-syaitan. Rawahu Ahmad. Ujar Nabi kita, inginlah kamu, gemarlah kamu atas sesuatu yang memberikan manfaat kepadamu dunia dan akhirat. Berbuatlah kamu untuk sesuatu yang bermanfaat dunia dan akhirat, dan minta tolong dengan Allah. Jangan lemah, jangan malas. Jika menimpa akan kamu sesuatu, jangan kamu kata, jakanya aku macam ini, kadangnya terjadi bang. Jakanya aku ke pasar, kadangnya kehilangan bang di rumah. Jakanya aku ini, kadang itu bang. Jangan macam itu, kata Rasulullah. Tetapi katakan,
bahwa Allah telah menakdirkan dan kehendak Allah pasti terjadi. Karena jaka-jaka itu membuka pintu syaitan. Jaka ikam nih hakun, kalincam itu pengjadinya. Nah jaka itu. Rasulullah SAW bersabda lagi, akhafu ala ummati ba'di khaslataini, takdziban bil qadar wa tasdiqan bin nujum. Rawahu Ibnu Adi. Aku takutkan sesudahku nanti, kata Rasulullah, dua perkara. Pertama, takdziban bil qadar, mendustakan dengan takdir. Diberi nasihat, ikam sabar, ikam sabar, ini sudah takdir Allah macam ini. Nah, apa takdir? Ikam lingah, ikam lawang ada disunduk, habis hilang. Ngadengnya takdir bang itu. Nah, ini mendustakan takdir. Wa tasdiqan bin nujum, dan percaya dengan ramalan bintang. Ini dua hal yang sangat dikhawatirkan Rasulullah kepada umat beliau sesudah beliau nanti, mendustakan dengan takdir. Beliau bersabda, walau anfaqta misla Uhudin zahaban fi sabilillah ma qabilahu minka hatta tu'mina bil qadar fata'lamu anna ma asabak lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak walau mutta ala ghairi hadha ladakhalatan nar. Rawahu Ibnu Hibban. Andai kata kamu sosial, kamu menyumbang seperti gunung Uhud emas. Bisi emas macam gunung Uhud, diberi akan disedekahkan semuaan. Allah tidak akan menerima itu. Sehingga kamu beriman dengan takdir. Maka engkau yakin bahwa sesuatu yang ditakdirkan menimpa engkau tidak akan bisa luput daripada engkau. Bagaimanapun kuatnya kita, bagaimanapun kunci banyaknya, kalau takdir Allah sudah menimpa kita, tidak akan bisa luput. Dan sesuatu yang kamu luput darinya tidak akan kena. Andai kata takdir kita luput, pasti luput, kada akan kena. Jikalau engkau mati atas selain ini keyakinan, ladakhalatan nar, engkau mati masuk api neraka. Jadi jangan sampai mendustakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tadi Rasulullah menakutkan tasdiqan bin nujum, percaya dengan bintang. Ramalan bintang. Narajin di surat kabar itu ada ramalan bintang. Di TV-TV ada ramalan bintang. Jangan percaya sedikit pun dengan ramalan bintang. Allah Ta'ala berfirman, "Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha mir rasul." Ibnul Jauzi menyatakan, hadza dalil ala anna man za'ama anna an-nujum tadullu ala al-ghaib fa huwa kafir. Ini ayat dalil bahwa orang yang percaya bahwa bintang itu mengetahui hal-hal yang gaib, berarti dia kafir. Menjadi ramalan bintang, minggu-minggu ini engkau akan sakit, minggu ini engkau akan krisis ekonomi, minggu ini ada hal-hal yang kada nyaman. Bila kita percaya itu, berarti kita kafir atas apa yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibukain, jangan lagi bacaan itu di surat kabar di mana-mana. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yardha bi qada'illah wa yu'min bi qadarillah falyaltamis ilahan ghairallah." Rawahu Tabarani. Siapa yang tidak ridha dengan ketetapan Allah, tidak beriman dengan takdir Allah, hendaklah dia mencari Tuhan selain Allah. Siapa yang tidak ridha dengan ketetapan Allah, dalam setiap hari kita kada terlepas dari apa yang ditetapkan Allah. Pasti
Bisa Allah menetapkan kita untuk dapat nikmat. Bisa Allah menetapkan kita untuk dapat bala. Bisa Allah menetapkan kita untuk melakukan taat, ibadah, kebaikan. Bisa Allah menetapkan kita berbuat maksiat atau dosa. Nah, oleh karena itu kita menyikapi yang 4 hal itu semuanya dengan ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah menetapkan kita dapat nikmat, kita wajib ridha dengan yang memutuskan. Siapa? Allah. Kita wajib ridha dengan keputusannya. Kita wajib ridha dengan yang diputuskannya, nikmat. Dan kita wajib syukur atas nikmat itu. Nah, kita dapat duit hari ini 10.000 rupiah. Dapat duit 10.000 rupiah. Kita ridha kepada Allah. Ridha dengan keputusannya dapat duit 10.000. Ridha dengan duit 10.000 dan wajib kita syukuri 10.000 itu. Artinya menggunakannya di jalan Allah. Kemudian kita dapat bala, sakit umpamanya. Kita wajib ridha kepada yang memutuskan, Allah. Wajib ridha kepada qada, keputusan itu. Wajib ridha kepada maqdi yang diputuskan, sakitnya itu. Kita wajib ridha diberi Allah penyakit ini. Wa yajibu sabru alaih, dan wajib sabar atasnya. Yang ketiga, kita ditetapkan Allah untuk melakukan taat. Diputuskan Allah kita melakukan taat, sehingga kita hari ini bisa berbuat taat. Kita wajib ridha dengan Allah yang memutuskan. Wajib ridha dengan keputusannya. Wajib ridha dengan taat yang dilakukan. Dan wajib kita ingat bahwa itu anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, bila kita ditetapkan oleh Allah berbuat maksiat, Allah menetapkan, menakdirkan kita hari ini berbuat maksiat, kita wajib ridha kepada Allah yang memutuskan. Kita wajib ridha dengan keputusan Allah itu. Dan kita wajib benci kepada maksiat itu. Dan kita wajib tobat dan kembali kepada Allah. Jadi 4 hal itu kita wajib menyikapinya. Ridha kepada Allah, ridha kepada keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya kita sudah kebiasaan mengamalkan sesuatu amalan, tahu-tahu taguringan, bangun kasal, wah kasal, kenapa aku taguringan, kasal hati. Nah kada boleh itu. Kita wajib ridha dengan keputusan Allah, wajib ridha dengan Allah. Kita wajib ridha dengan Allahnya, keputusannya, tapi kita boleh kada senang dengan taguringannya itu, namun kita tetap mengqadha apa nang ketinggalannya. Nah, kada boleh kita ridha. Anak kita umpamanya ditetapkan Allah sebagai ahli maksiat. Kenapa anakku ini jadi ahli maksiat? Maka aku menuntut ilmu, aku beribadah aja. Tapi kenapa anakku jadi ahli maksiat? Kasal, kada boleh. Wajib kita ridha kepada Allah yang menetapkan anak kita ahli maksiat. Kita wajib ridha dengan keputusan itu. Namun kita tidak boleh ridha dengan maksiat yang dilakukan anak. Dan kita wajib amar ma'ruf nahi munkar kepada anaknya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Man lam yarda bi qada'illah wa yu'min bi qadarillah falyatamis ilahan ghairallah. Siapa-siapa yang tidak ridha dengan ketetapan Allah dan tidak beriman dengan takdir Allah, hendaklah mencari Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita memohon selalu kepada Allah agar dijadikan orang-orang yang selalu ridha atas apa-apa yang diputuskan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله. نستغفر الله. لا إله إلا الله. نستغفر الله. لا إله إلا الله. نستغفر الله. لا إله إلا الله. ونتوب إلى الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما.